pemimpin berdoa. Ya, ingat. Doa dalam hati. Mulai. Doa selesai. Oke, anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk hari ini? Liana. Liana kemana? Sin. Terus siapa lagi? Dion. Ya. Oke, sekarang silahkan disiapkan buku dan alat tulisnya. Sudah? Oke, anak-anak, untuk meningkatkan semangat belajar kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Bangun Pemudi Pemuda, minta tolong untuk berdiri semua. Baik, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita sudah mempelajari tentang pengertian hak dan kewajiban. Ada yang masih ingat apa pengertian kewajiban? Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Siapa yang mau menjawab? Kewajiban adalah ya, silakan Reza ya. Oke, bagus sekali. Kita kasih tepuk tangan. Oke ya, jadi kewajiban kemarin adalah hal yang harus kita lakukan. Bagaimana kalau kita tidak melaksanakan kewajiban kita? Maka kita akan mendapat sanksi. Nah, setelah melaksanakan kewajiban, barulah kita bisa menuntut hak kita. Ya. Ada yang tahu hak apa yang kita peroleh di sekolah? Hak kalian di sekolah apa? Ada yang masih ingat contohnya? Oke, ada lagi? Ya benar, mendapat fasilitas sekolah. Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki bab ini, silahkan kalian amati gambar di depan. Gambar di depan adalah contoh hak dan kewajiban. Kira-kira untuk gambar yang pertama, ini contoh hak atau kewajiban ya? Apa? Kewajiban. Apa kewajiban kita di situ? Belajar. Kemudian coba dilihat untuk gambar yang kedua. Gambar apa itu? Kewajiban. Ada gambar Pak Polisi dan gambar anak-anak. Kira-kira itu menggambarkan ilustrasi apa? Oke, benar sekali. Kewajiban kita untuk memakai helm saat berkendara. Selanjutnya dilihat
gambar ketiga. Gambar apa ya ini? Bersih-bersih. Hak atau kewajiban ya? Kewajiban. Kemudian gambar yang keempat, gambar apa itu? Menyampaikan pendapat. Hak atau kewajiban? Kita berhak untuk menyampaikan pendapat kita di muka umum. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi ini adalah yang pertama, kewajiban warga negara di lingkungan sekolah, masyarakat, dan negara. Jadi tujuan kita mempelajari materi hari ini adalah mengetahui kewajiban warga negara di lingkungan sekolah, masyarakat, dan juga negara. Yang kedua, kita akan menganalisis keterkaitan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, nanti kita akan berdiskusi bersama tentang permasalahan pelaksanaan hak dan kewajiban di lingkungan sekitar. Setelah itu kita akan mengevaluasi permasalahan nyata terkait ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya kita akan membuat kesimpulan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Untuk asesmen atau penilaiannya, kita nanti akan mengambil asesmen di awal atau asesmen diagnostik ya. Tadi kita sudah mengamati gambar, nah tadi kita sudah masuk asesmen awal ya. Kemudian asesmen proses. Nanti kita akan berdiskusi bersama membahas tentang tujuan pembelajaran tadi. Kemudian di akhir kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok bersama-sama. Oke, sekarang kita akan memasuki materi kita tentang pelaksanaan hak dan kewajiban. Nah, anak-anak silahkan kita berkelompok membuat kelompok ya, 4-5 orang. Silahkan membuat kelompok. Yang depan ini bisa menghadap ke belakang ya. Yang belakang bisa gabung kelompok sini. Nah, yang ini bisa menghadap ke belakang. Alvino bisa ikut kelompok ke sini ya. Aska maju. Kemudian catat hal-hal yang ada di video tersebut ya, bisa dipahami. Silakan disiapkan buku tulisnya. Nanti sambil dicatat hal-hal yang penting ya. Kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara. Selanjutnya,
Nah, teman-teman, hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan, termasuk kita sebagai warga masyarakat. Yang menulis satu, yang lain mengamati. Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa Yang menulis satu saja, yang lain mengamati. dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Artinya, memiliki kewenangan yang sangat besar, tidak hak secara seimbang dan dengan baik. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Di pembahasan yang pertama ini, teman-teman akan mengetahui hak sebagai warga masyarakat. Ngomong-ngomong, ada yang masih ingat apa sih yang dimaksud dengan hak itu? Hak adalah sesuatu yang telah menjadi milik seseorang yang penggunaannya tergantung akan orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang telah menjadi milik seseorang yang penggunaannya sebagai warga masyarakat. Berikut adalah bentuk hak warga masyarakat diantaranya yang pertama mendapatkan perlindungan hukum, yang kedua mendapatkan kesetaraan dan kehidupan yang layak, yang ketiga menikmati demokrasi, yang keempat kesetaraan agama, yang kelima hak bebas memilih, menjalankan agama, yang keenam hak berpendapat dan berorganisasi, dan yang ketujuh hak menggunakan kebudayaan daerah. Teman-teman, selanjutnya teman-teman akan mengetahui Gak usah ditulis semua ya. Yang satu menulis, yang lain menganalisis, memperhatikan, terus biar ditulis tepatnya. Ya. gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat. Yang keempat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Yang kelima, membantu tetangga yang sangat berkeluarga. Dan yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan. Tanggung jawab menjaga kerukunan hidup dengan sesama umat seagama dan antar umat beragama. Oke? Oke teman-teman, dari pembelajaran pertama ini, jadi dapat kita simpulkan bahwa hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Sebaliknya, tanggung jawab tercermin dari pelaksananya hak dan kewajiban dengan baik. Nah, oke, anak-anak sudah dicatat hal-hal yang penting. Oke, siapa yang mau membacakan hasil catatannya? Kelompok mana? Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 dibacakan. Berdiri ya. Yang lain
Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung pada orang yang bermasyarakat. Contoh, mendapatkan tulisannya siapa itu tadi? Aska? Aska dibaca kak tulisannya kak? Apa itu yang kamu tulis? Sambil berdiri ya kak ya? Reza bisa duduk dulu. contoh hak masyarakat. 1. Mendapatkan perlindungan hukum. 2. Berpendapat dan berorganisasi. 3. Menikmati lingkungan yang bersih. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kita beri tepuk tangan dulu. Oke ya, jadi dari tayangan video tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara tanggung jawab dan seimbang. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan masuk ke tahap aplikasi, yakni kalian akan mengidentifikasi masalah terkait pelaksanaan hak dan kewajiban di sekolah kita. Jadi kalian mencari salah satu kasus di sekolah kita tentang pelanggaran hak dan kewajiban. Nah, kamu cari satu kasus, kemudian nanti dituliskan di LKPD. Yang pertama mencari kasus pelanggaran hak dan kewajiban. Bisa dipahami? Yang kedua, setelah kalian menemukan masalahnya, kemudian kamu kaji faktor penyebabnya apa ya kira-kira. Kenapa kok dia melanggar hak dan kewajiban tersebut? Kamu cari faktor-faktornya. Paham? Setelah kalian cari faktor-faktornya, kemudian yang terakhir kalian rancang solusi. Kira-kira gimana ya caranya biar pelanggaran tersebut tidak terjadi lagi? Solusinya apa ya kira-kira? Nah, silakan didiskusikan bersama kelompok masing-masing. Pelanggaran hak dan kewajiban di sekolah kita. Contohnya ada yang melanggar kewajiban itu. Silakan tulis satu saja contoh pelanggaran hak atau kewajiban di sekolah kita. Habis itu kamu tulis faktor penyebabnya apa, kemudian kamu cari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Kalau sudah,
Nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Nama anggotanya? Iya, perkenalan dulu nama anggotanya, terus baru Kenalkan, kami dari kelompok 1. salam dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang bernama anggota Prasetya, Bapak Akan Reza Jadi Masa. Nomor 1, peserta didik mengidentifikasikan masalah terkait pelaksanaan hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Contoh pelanggaran kewajiban dan hak di sekolah. Adanya siswa-siswi yang melanggar kewajiban pelaksanaan sholat Jumat dan zuhur. Mengkaji fakta-fakta yang mempengaruhi pelanggaran hak dan kewajiban. 1. Karena lalai atau malas. 2. Dunia perhatikan. 3. Dan bisa jadi karena lupa. Tentang solusi terkait pengelolaan pelaksanaan memberikan sanksi kepada anak-anak yang melanggar sholat maupun zuhur. Dan sekian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok selanjutnya siapa? Kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4 maju ke depan. Semuanya ya, semuanya silakan. Baca. Mengidentifikasi masalah terkait pelaksanaan hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Tidak memakai seragam dengan atribut yang lengkap. 2. Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran hak dan kewajiban. Karena terburu-buru dan ada beberapa atribut yang hilang. 3. Mengkaji solusi terkait permasalahan pelaksanaan hak dan kewajiban secara fisika. Mempersiapkan dari kemarin atau waktu malam jika atributnya hilang dari bisa dulu dan jika tidak ketemu setelah berubah. Sudah? Masih? Sudah? Oke, mungkin dari kelompok lain silakan ditanggapi atau mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan. Kelompok 4 siap menjawab. Ada yang mau bertanya? Saudara? Sebentar. Ya, silakan.
Silakan, siapa yang ingin bertanya? Oke, silakan berdiri, sebutkan nama dan dari kelompok berapa. Akan nama saya Rizal Nusibullah. Saya akan bertanya ke kelompok 4. Apa sanksi yang diberikan untuk siswa yang tidak memakai atribut? Sudah jelas pertanyaannya? Silakan duduk. Bisa dijawab, silakan. Ada yang mau menjawab? Apa sanksi dari tidak memakai atribut dengan lengkap? Siapa yang akan menjawab? Atau ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Belum ada? Oke, silakan dijawab dulu untuk pertanyaan pertama. Jika tidak memakai atribut lengkap, maka akan dihukum. Ya, hukumannya apa? Bisa dijelaskan lebih spesifik? Hukuman yang panas. Nah, sanksi kan sama dengan hukuman. Hukumannya itu apa? Biasanya kalau kamu nggak pakai atribut, itu kamu dihukum apa? Kalau sit up, apa lagi? Bersih-bersih, terus menulis surat pernyataan. Oke. Ya, sudah cukup? Sudah cukup jawabannya, silakan ditutup. Yang dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, selanjutnya kelompok berapa selanjutnya? 2 atau 3? 2 atau 3? 3? Oke, 2. 2 silakan. Silakan berbaris di depan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nama anggota Ridwan, Muklis, Bilan, Inza, Bayu. silakan tulis dibaca selanjutnya. Ya, suaranya yang keras ya. Peserta tidak mengidentifikasi masalah terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban di lingkungan sekolah. Seorang siswa yang terlambat datang ke sekolah. Kewajiban. Oke. Pelanggarannya siswa datang terlambat. Selanjutnya, Faktor kegiatan mengenai pelanggaran hak dan kewajiban beberapa faktor. 1. Dari kesialan. 2. Ada kendala saat seseorang katanya terjadi kemacetan kehabisan bensin di jalan. Ada solusi terkait pelanggaran hak dan kewajiban sekolah 2.
Oke, silakan yang mau bertanya sebutkan nama dan dari kelompok berapa. Nomor 1. Oke, bentar. Tadi Mas Reza sudah ya. Gantian yang lain. Oke, siapa? Ayo. Ganti yang lain. Ganti yang lain. Boleh. Ganti yang lain. Kan tadi Reza sudah. Perkenalkan, nama saya Satya Abdullah Pemula. Saya memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Apa sanksi yang diberikan bila melanggar sekolah? Sudah jelas pertanyaannya? Sudah. Silakan bisa dijawab. Sanksi jika
sudah presentasi semua. Selanjutnya siapa yang mau membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Kira-kira kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini apa ya? Siapa yang katakan dulu? Oke, bisa. Dikasih kesimpulan? Ya. Tanggung jawab sebaliknya tanggung jawab tercermin dari terlaksananya enggak dan kewajiban dengan baik. Oke, kasih tepuk tangan buat Nisa. Kalau untuk pembelajaran hari ini gimana? Menyenangkan enggak? Oke. Untuk pembelajaran selanjutnya kira-kira kalian pengen pembelajaran yang gimana yang lebih menyenangkan? Mau di luar kelas atau mau ke tempat-tempat yang lain? Oke ya, insya Allah pertemuan berikutnya kita akan ke luar kelas ya. Selanjutnya karena pembelajaran kita sudah selesai, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang pelaksanaan hak dan kewajiban menurut Undang-Undang Dasar. Nanti di rumah bisa dibuka-buka ya pelajaran. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.